Sebelum kita mulai pelajaran ini, baiknya kita berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Sebelum mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ahmad Suparmin. Oke. Ega Mariana. Hadir. Sulistiani. Adi Dwi Setiawati Gultam. Muhammad Ujang Al-Fadzi. Ahmad Dinaufal. Ahmad Maduhari. M. Andri Juliani. Hadir, Pak. Faizul Barokah. Diva Fadila. Rizky Pratiwi. Arya Kurniawan Saputra. Udah masuk, kenapa? Ada yang bisa tahu? Sakit. Oh, oke. Marwah Zahra Musa. Gusti Dafa Solia. Rohi Masari. Dan Irfan Pratama. Tidak masuk. Banyak kenapa juga tidak masuk? Ada apa? Muhammad Rizky Sumantri. Siapa Pak? Oh, sabar ya? Ya. Belum menghubungi Bapak belum? Iya. Oke. Sebelum dimulai pelajaran, Bapak mau sapa-sapa dulu. Gimana kabarnya? Semua sehat? Sehat. Nah, di sini Bapak sendiri yang sakit ya. Karena Oke. Menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai mesin konvensional, entah itu mesin bubut dan juga mesin flash. Dan hari ini kita juga akan membahas mengenai mesin salah satu mesin konvensional, salah satunya yaitu mesin gerinda dan terkhusus mesin gerinda bubut. Sebelumnya ingin Bapak tanyakan, kalian ada yang pernah menjumpai yang namanya mesin gerinda di hidup sehari-hari? Boleh para yang pernah menjumpai? Oke, silakan ngomong. Kenapa? Oke, mesin gerinda seperti apa? Menjumpai Mesin gerinda tanah. Oke, ada lagi? Ya, Mas, Gerinda duduk, Pak. gerinda duduk. Oke. Jadi ya, mungkin ada beberapa yang udah familiar dengan mesin gerinda. Yang paling umum ketemu itu mesin gerinda kanan. Itu sering dipakai di pertukangan gitu kan, untuk motor ini, mobil dan lain sebagainya. Oke. Mungkin langsung aja ke materi yang pertama. Sebelum gerinda duduk. Oke. Sebelumnya kita tahu nggak sih apa itu mesin gerinda duduk? Ini jenis mesin gerinda yang diam ketika beroperasi. Jadi lebih banyak yang mendekati mata gerindanya itu adalah benda kerja. Jadi benda kerja di meja dan dalam diam. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Mesin gerinda duduk ini berfungsi sebagai bisa juga untuk menghilangkan hasil cetakan logam. Kan ada bekas logam yang belum atau kurang rapi, itu bisa dirapikan dengan mesin gerinda duduk ini. Juga bisa untuk menghilangkan benda kerja yang dimiliki. Oke, kita akan mengetahui bagian-bagian dari mesin gerinda duduk ini. Bagian-bagian tersebut, yang pertama ada kaca pelindung. Kaca pelindung ini terbuat dari kaca, ada juga dari plastik mica. Itu sebagai pelindung dari percikan, dari gesekan mata gerinda juga benda kerja. Selain ada kaca pelindung ini juga ada APD kan yang dipakai saat kita melakukan gerinda, yaitu kacamata. Yang selanjutnya itu ada dinamo penggerak. Sesuai dengan namanya, dinamo ini adalah motoran yang berfungsi untuk menyalurkan energi mekanik untuk memutar batu gerinda tersebut. Yang selanjutnya kita ada tong sampah. Biasanya mesin gerinda itu udah terhubung ke listrik utama,
dan kemudian untuk on off-nya itu di starter ini. Jadi udah tersalur energi listrik, namun belum dapat aktif jika belum diaktifkan dari starter ini. Yang selanjutnya itu ada mata gerinda tersendiri. Bentuk mata gerinda ini untuk mengasah, membentuk, menghilangkan dan membersihkan sisa cetakan dari isi tual. Seperti yang Bapak bilang tadi, ini berfungsi untuk membersihkan hasil warga. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Permisi Pak. Ya. Berapa Pak? Cabang jalan. Berapa kan? Silakan dulu. Terima kasih Pak. Kalau untuk yang baru datang, boleh cek PPT yang Bapak kirim di warning ya. Ya. Kemudian sampai ke Oke, untuk sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan. Jenis mata gerinda mesin gerinda duduknya apa? Oke, jenis mata gerinda. Kalau untuk mata gerinda tersendiri di mesin gerinda duduk itu ada 3. Yang pertama itu mata gerinda asa. Mata gerinda asa ini terbuat dari serbuk pasir yang melekat pada setiap organ gerinda. Jadi ini berfungsi untuk membentuk, mengasah dan juga membersihkan drum. Itu berperaturan produk lah istilahnya. Ada. Ini merupakan jenis mata gerinda asa. Ya, merupakan turunan dari gerinda pasir yang di sekeliling gerindanya. Oke, yang kedua itu ada mata gerinda serap. Gerinda serap ini terbuat dari serat-serat kayu halus. Ini fungsinya untuk mengeluarkan benda yang memiliki permukaan datar. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan benda yang permukaan datar, itu menggunakan mata gerinda serat. Dan yang terakhir itu ada mata gerinda kain. Mata gerinda kain ini sesuai dengan namanya ya, terbuat dari tumpukan kain yang didesain khusus. Itu berfungsi untuk mengkilapkan benda juga, namun yang memiliki kontur atau permukaan itu tidak rata. Itu fungsinya. Gimana? Apakah jelas? Ya Pak. Oke. Nah, selain mesin gerinda duduk tersebut, ada juga mesin gerinda yang memiliki fungsi yang hampir sama seperti mesin gerinda duduk, yaitu dia memiliki dudukan sebagai alasnya. Oke. Nah, itu komponen-komponennya. Yang pertama itu ada cover pelindung dan mata gerinda. Nah, yang khusus di gerinda ini itu dia bukan untuk menghaluskan atau membersihkan atau membentuk, namun dia hanya memotong. Tuh. Fungsi dari cover tersebut yaitu sama dengan kaca pelindung tadi, dia melindungi mata kita dari percikan dari gesekan mesin gerinda, mata gerinda dengan benda kerja tersebut dengan memotong. Yang selanjutnya itu ada handle. Handle ini adalah mungkin salah satu bagian penting juga di mesin gerinda potong ini, yaitu berfungsi sebagai mengurangi dampak getaran dan juga memudahkan kita untuk melakukan pemotongan. Ya.
Itu biasanya terletak di bagian atas di dekat dengan cover ini. Yang selanjutnya itu adalah ragum. Nah, ragum ini dapat menjepit benda kerja. Jadi benda kerjanya itu sebelum dipotong akan dilakukan penjepitan terlebih dahulu supaya tidak ngomong-ngomong. Oke, Bapak akan tanya ke kalian mengenai dua mesin gerinda yang telah kita bahas. Dari yang kalian amati, apa sih perbedaan yang mendasar dari dua mesin gerinda tersebut? Ada yang tahu? Ya, sekarang. Nah, mungkin kalau gerinda yang sebelah kiri itu cuma untuk memotong benda kerja. Sedangkan yang gerinda sebelah kanan itu hanya untuk mengasah maupun menghaluskan benda kerja. Oke, bagus ya. Ada lagi yang mau mendengar? Silakan. Kalau yang sebelah kiri Pak masih kok. Kalau yang dulunya ada dua. Oke. Yang lagi itu. Ada lagi? Silakan. Kalau ini tuh yang satu ada tuasnya, yang satu tidak ada tuasnya. Oke. Oke, silakan. Kalau ini bedanya ada di mata gerinda. Oke. Ada lagi? Silakan. Jadi untuk benda kerja yang besar Pak, besi-besi yang besar, sedangkan yang kanan untuk benda kerja yang kecil. Oke. Ada lagi nggak? Yang mau menentukan pendapat mengenai perbedaan mendasar? Cukup? Oke. Semua jawabannya benar ya? Oke, bagus semua. Jadi perbedaan mendasar dari dua mesin gerinda ini yaitu proses cara kerjanya. Ada yang satu untuk mengasah dan juga satu untuk memotong. Semua yang kalian sebutkan itu benar. Nah, yang paling menonjol itu adalah bagian Gusti, pendapat dari Gusti. Benda untuk potong ini itu biasanya menggunakan benda yang memiliki ukuran panjang dan berupa dengan lumayan. Dan sedangkan benda gerinda tersebut itu adalah benda gerinda yang bisa digunakan untuk kerja tangan. Dan contoh kecilnya itu mengasah mata bubut juga bisa. Baik. Ada yang ingin ditanyakan dari materi ini? Saya tahu. Biasa. Kan pada mesin gerinda itu ada dua kan untuk masakannya. Itu sama saja atau beda Pak? Oke. Untuk dua mata gerinda ini, oke. Dua mata gerinda ini itu sama saja atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Yang mata gerinda warna orange itu ada bagian yang kasar, butiran pasirnya lebih kasar, dan juga untuk yang kanan itu butiran gerindanya itu lebih halus. Jadi proses pengerjaan yang lebih cepat pemakanan itu mata gerinda yang kasar, namun yang agak lama itu yang halus. Tapi untuk hasil yang dihasilkan itu lebih bagus dari butiran pasir yang kasar. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, silakan. Kalau gerinda ini bisa untuk memotong. Oke, untuk gerinda ini terkhusus hanya untuk membersihkan, merapikan dan juga mengiwakan. Karena mata gerinda untuk potong itu ada terkhusus sendiri. Nah, ini dia. Ini mata gerinda duduk yang khusus untuk memotong. Ada lagi? Ingin tanyakan? Ya, silakan, Pak. Kalau gerinda tuh perlu nggak pakai APD atau tangan? Oh, sangat perlu. Jadi khusus di kita juga mendirikan mesin. Alat pelindung diri itu adalah sesuatu yang wajib saat kita melakukan praktikum ya. Jadi sangat dianjurkan atau wajib, sangat wajib untuk memakai alat pelindung diri. Di pada
Gerinda ini alat pelindung diri yang umum itu dipakai seperti weapon, ada juga sepatu safety, dan yang harus ada itu sarung tangan dan juga kacamata. Bisa juga kita memakai masker karena hasil dari potongan ini akan menghasilkan debu-debu di udara, itu bisa mengganggu saluran pernapasan. Jadi juga untuk memakai masker. Gimana, Mbak? Ya, tadi oke. Ya. Dapat dilihat inilah mesin gilingan itu. Beliau ingin meratakan bagian-bagian tersebut, maka beliau yang dia video ini dia mengasah ada bagian yang ingin diratakan. Itu menggunakan dapat dilihat di dia ingin meratakan di bagian bagian ini itu ingin dibuang, maka itu akan diasah sampai habis dengan mata gilindanya. Itu mata gilinda yang namun yang salahnya dari ini dia tidak mengkalibrasi ke meja. Dia ini ada lubang, itu bisa dipasang pengikat untuk diikat di meja. Namun beliau memasang ke anak. Ini juga contoh dari mata gilinda potong. Jadi saat menggunakan mata gilinda potong, kita memegang pada tuas atau handle tersebut. Kemudian di tombol di handle tersebut ada tombol untuk memacu motoran untuk memutar mata gilinda. Jadi bisa dilihat ini, ya kan? Nah, itu adalah tombol untuk memacu putaran dari mata gilindanya. Jadi saat ini memotong cukup
kan itu ada. Ya. Nah, jadi materi yang dicekam, kemudian kita akan lakukan pemotongan. Cekam. Nah, kemudian dilakukan pemotongan sampai benda-benda tersebut terpotong. Oke. Gimana? Cukup paham untuk materi hari ini? Nanti akan Bapak kirimkan tugas ini, silahkan dicek. Untuk dirinya akan Bapak sertakan juga. Mungkin sekian aja ya dari Bapak hari ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa seraya bersyukur kepada Tuhan karena telah menimba ilmu yang sedikit dan insya Allah akan bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk minggu depan kita pertemuannya itu adalah bagian-bagian perlakuan panas ya. Jadi kita akan membahas apa itu perlakuan panas dan bagaimana mekanisme perlakuan panas itu. Oke. Sekian, Pak Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.